Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih membicarakan dari kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila para hamba bertanya tentangku, katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku maha mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku, maka hendaknya mereka istijabah terhadapku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Setelah kita jelaskan dari keutamaan doa dan keagungannya serta keterkaitan doa sebagai suatu ibadah yang agung dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan di dalam ayat tersirat penjelasan-penjelasan berkaitan dengan etika dan adab-adab di dalam berdoa. Karena sesungguhnya doa itu memiliki etika dan adab. Memiliki etika dan adab. Di antara etikanya bisa dipahami dari firman-Nya, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Hendaknya mereka istijabah terhadapku dan beriman kepadaku. Karena itu doa yang diterima, yang menjadi sebab datangnya petunjuk apabila disertai dengan pelaksanaan hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruhnya, memerintahnya, ia melaksanakan perintah tersebut. Allah melarangnya, ia berhenti di batas yang dilarang. Begitu dia menjawab seruan Allah, maka wajar kalau Allah memberikan balasan untuknya, dikabulkan apa yang dia minta. Dikabulkan permohonan, doa dan permintaannya. Iya. Kemudian dari etikanya, hendaknya doa itu disertai dengan keimanan. Keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena doa adalah ibadah yang agung, tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu semuanya adalah milik Allah. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Maka doa adalah ibadah yang agung, hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Dan itulah keimanan. Itulah keimanan. Dan di dalam etika dan adab doa ini banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskannya. Untuk kesempatan yang ringkas ini, saya ingin mengisyaratkan sebuah ayat lain dan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalamnya etika, tuntunan dan kriteria doa yang dikabulkan. Ayat yang saya maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna al-jahri min al-qawl bil guduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin." Ingatlah Rabbmu
fi nafsika, pada dirimu. Selalu mengingat Allah pada diri. Tadarruan, dengan selalu berharap kepadanya, bersandar kepadanya. Wa khifatan, dalam keadaan takut. Wa dunal jahri minal qaul, dengan suara yang lirih. Bil gudui wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takun minal ghafilin. Kemudian Allah ingatkan, jangan sekali-sekali kamu tergolong ke dalam orang yang lalai. Iya, ini ayat berkaitan dengan zikir secara umum dan doa bagian dari zikir. Disebutkan di dalamnya beberapa etika. Mengingat Allah pada dirinya. Karena tidak layak seorang yang berdoa, dia memohon kepada Allah, lisannya berucap sesuatu, tapi tidak ada di dalam hatinya hubungan terhadap apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan ini dimaklumi. Seorang manusia kepada manusia yang lain, kalau dia berbicara, mulutnya berbicara, tetapi hati dan perhatiannya ke tempat lain, orang yang akan diajak bicara tidak senang. Iya. Dan lebih tidak layak lagi tentunya kalau itu keadaan hamba kepada Rabbnya Azza wa Jal, dan dia bermohon kepadanya. Tabarru'an wa khifah, dia berharap, penuh harapan kepada Allah dalam permohonannya, penuh rasa takut. Iya. Karena itu, dari etika doa yang dikabulkan, doanya disertai dengan harapan yang sangat besar kepada Allah. Dia beristighfar dan bertobat terhadap dosa-dosa dan kesalahannya, supaya ia menjadi seorang hamba yang layak dan pantas dikabulkan doanya. Wa dunal jahri minal qaul, dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Iya. Agar supaya tampak penghambaannya kepada Allah dan terlihat kesungguhannya di dalam memohon dan meminta, seakan-akan orang yang sangat memerlukan. Bil gudui wal asal, di waktu pagi dan waktu petang, di segala waktu. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau tergolong kepada orang yang lalai. Diingatkan secara umum bahwa kita tidak boleh tergolong ke dalam orang yang lalai. Iya. Adapun dari hadis yang ingin saya ingatkan adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala azza wa jalla, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Faqala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya Allah memerintah kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah? Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa amalu salihan, dan beramallah yang salih. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah berfirman kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang terbaik
pada rezeki yang kami berikan kepada kalian. Iya. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki. Dia ini melakukan safar yang sangat panjang. Ash'ata akbar. Dalam keadaan rambutnya tidak teratur, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia mohon. Iya. Tapi kata Nabi, makanannya dari hal yang diharamkan, pakaiannya dari hal yang diharamkan, minumannya dari hal yang diharamkan, pakaiannya dari hal yang diharamkan, dan dia tumbuh dari hal yang diharamkan. Bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Iya. Sisi pelajaran di dalam hadis ini adalah bagian yang terakhir dalam hadis. Orang yang melakukan perjalanan ini, dia memiliki 4 sebab dari sebab dikabulkannya doa. Sebab doa yang mustajabah ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya untuk doa yang mustajabah. Di antara tempat doa mustajabah, yang pertama disebut di dalam hadis yutilus safar, dia melakukan perjalanan. Orang ini musafir, dan musafir itu doanya dikabulkan. Iya. Keadaan yang kedua, sebab yang kedua, ash'atha akbar. Rambutnya dalam keadaan tidak beraturan, berdebu. Iya. Dan ini posisi kefakiran yang seperti ini kadang menjadi hal dikabulkannya doa seorang hamba. Karena itu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba rajulin ash'atha aghbar madfu'in bil abwab. Law aqsama 'ala Allah la abarrah." Kadang seorang lelaki dia berambut tidak beraturan, penuh debu, diusir dari pintu-pintu. Tapi kalau dia bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bersumpah kepada Allah agar diberi, pasti Allah akan kabulkan doanya. Dan dimaklumi ketika Ibnu Abbas ditanya di dalam hadis riwayat Abu Daud tentang salat istisqa, Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah kharaja mutabaddilan, mutakhashsyian, mutadarrian. Nabi itu keluar dalam keadaan beliau berpakaian biasa, khusyuk. Terlihat orang yang memohon pertolongan kepada Allah. Maka ini kondisi dari kondisi yang menyebabkan doa hamba dikabulkan. Jadi dia sudah memiliki 2 hal. Hal yang ketiga yang dia miliki, yamuddu yadayhi ila sama. Dia tadahkan tangannya ke langit, dia angkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan ketika doa dari hal-hal yang menyebabkan doa itu mustajabah. Di dalam hadis Salman Al-Farisi diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi serta selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hayyun karim yastahyi min al-'abd idza da'a ilaihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Allah malu mengembalikan kedua tangan itu
dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa yang dia minta. Maka mengangkat tangan dari sebab mustajabah. Dan orang ini berdoa mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga dari sebab mustajabah. Karena berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna di depannya, itu adalah hal yang menyebabkan doa dikabulkan. Dan Allah telah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha husna. Berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Iya. Dan orang ini tidak hanya sekedar berdoa menggunakan asmaul husna saja. Tampak ilhah di dalam doanya. Tampak kesungguhan. Iya. Tampak suatu kondisi yang dia betul-betul ingin doanya dikabulkan. Wahai Rabbku, dia ulangi. Iya. Dan dimaklumi kalau kita perhatikan doa-doa di dalam Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul, kebanyakan doa tersebut dimulai dengan nama Ar-Rabb, wahai Rabbku. Maka ini berbagai sebab mustajabah dikabulkannya doa dimiliki oleh orang ini. Tapi subhanallah, pada dirinya ada penghalang yang menyebabkan doanya tidak didengarkan, tidak dikabulkan. Karena itu Nabi berkata, bagaimana mungkin dikabulkan? Dia makan dari hal yang haram, minum dari hal yang haram, pakaiannya haram, tumbuh dari hal yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan? Iya. Karena itu doa yang didengar, doa yang mustajabah memiliki syarat-syarat dan ketentuan. Sebagiannya diterangkan di dalam hadis ini. Dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Dan di antara hal tersebut adalah 10 sebab yang menyebabkan doa mustajabah dikabulkan. Disebut oleh Ibnu Juma'ah rahimahullahu ta'ala dalam 3 bait syair. Kata beliau, qalu syurutud du'a'il mustajabi lana ashrun biha basyirid da'i bi iflahi. Taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khushu'un wa husnul dhanni ya sahib. Wa hillu qutin wa an la yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Kata beliau, qalu, para ulama berkata, syurutud du'a'il mustajabi lana, doa yang mustajab bagi kita, ashrun, memiliki 10 syarat. Biha basyirid da'i bi iflahi. Kalau ada yang mengumpulkan 10 syarat ini, orang yang berdoa beri kabar gembira kepadanya bahwa doanya akan dikabulkan. Kata beliau, taharatun, yang pertama dia bertaharah. Dia bersuci. Iya, sebelum berdoa dia berwudu dan bertaharah. Yang kedua salatun. Yang kedua dia membaca salawat. Dia mulai doanya dengan salawat, dia tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syahid di dalam hadis Fadalah bin Ubaid diriwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian yang ketiga, makna damin, disertai dengan penyesalan. Dan telah saya singgung tadi bahwa di antara kriteria doa yang mustajabah, seorang memohon kepada Allah, iya, dengan penyesalan terhadap apa yang dia lakukan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam di kondisi yang paling sulit, di dalam perut ikan. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berbuat kezaliman. Ada penyesalan dan kesadaran. Dan ini dari doa-doa yang agung di dalam Al-Quran. Dari doa para nabi dan para rasul. Kemudian yang keempat dari syarat doa mustajabah, waktun. Dia berdoa di waktu mustajabah. Ada waktu-waktu mustajabah. Doa itu didengar dan dikabulkan. Iya.
Di antaranya antara adzan dan qomat. Di antaranya di sepertiga malam terakhir. Di antaranya adalah di hari Jumat. Semuanya waktu mustajabah, cuman yang paling diharapkannya dari ba'da asar hingga matahari terbenam. Kemudian dari tempat mustajabah adalah ketika sujud. Dan juga dari tempat doa mustajabah sebelum salam. Iya. Dan ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang lainnya di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipilih di waktu itu, maka insyaallah taala akan semakin dekat doa itu dikabulkan. Kemudian yang kelima, khusyuk. Dia berdoa disertai dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengharapan, menghinakan dirinya, merendah kepadanya. Kemudian yang keenam, wa husnul dzan. Dia berdoa dengan baik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka itu dengan banyak hal. Yang pertama, dia tidak tergesa-gesa di dalam doanya. Iya. Dia berkata, saya sudah berdoa, tidak dikabulkan untukku. Dan ini bentuk dari berjelek sangka. Nah, hendaknya diketahui bahwa siapa yang berdoa kepada Allah tidak ada kerugian untuknya. Karena dia pasti mendapatkan salah satu dari 3 kebaikan. Yang pertama, mungkin doanya dikabulkan. Yang kedua, mungkin dia akan diganti lebih baik dari apa yang dia minta. Dan yang ketiga, mungkin doanya akan disimpan untuknya sebagai pahala kebaikan untuk hari kiamat. Jadi kondisi apapun, tidak ada ruginya seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh dari syarat doa mustajabah adalah makanan yang halal. Dan ini telah kita jelaskan tadi dalam hadits Abu Hurairah. Kemudian syarat yang kedelapan, dia tidak berdoa dengan maksiat. Iya. Tidak berdoa dengan maksiat. Sebab di antara syarat doa itu sebagaimana di dalam Sahih Muslim, la yad'u bi itsmin wala qati'ati rahim. Dia tidak berdoa dengan dosa dan memutus silaturahmi. Karena kalau dia berdoa untuk suatu hal yang maksiat, maka ini tidak akan dikabulkan. Kemudian yang kesembilan dari syarat doa yang dikabulkan, dia memohon dengan nama yang munasib, nama yang mencocoki apa yang dia minta. Dia memohon ampun, dia menyebut nama Allah yang menggambarkan hal tersebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Allah yang maha merahmati, maha mengasihi, yang maha mengampuni. Dan selainnya dari nama-nama yang menunjukkan pengampunan. Dia memohon rezeki, dia sebut nama Allah Ya Razzaq yang maha memberi rezeki, Ya Wasi', Ya Allah yang maha luas pemberiannya, Ya Karim, Ya Allah yang maha dermawan. Ya. Dan selainnya dari nama-nama yang mencocoki permintaannya. Kemudian yang ke-10, kata Ibnu Jama'ah, makrunun bi ilhah, disertai dengan ilhah. Ilhah, kesungguhan dia memohon. Dan ini telah kita terangkan. Ya, dalilnya dalam hadits Abu Hurairah dan doa-doa di dalam Al-Quran yang disebut oleh para nabi terdapat bentuk ilhad di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua doa yang mustajabah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu berdoa dan bermunajat kepadanya, selalu bermohon dan mengarahkan permintaan hanya kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menerima segala amalan, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik di hari-hari yang mendatang. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.